Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat memasuki minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah kita berkenan bagi Allah dan mempererat hubungan kita sebagai persekutuan yang diutus menjadi berkat bagi dunia. Pemberita firman pada ibadah minggu pagi ini disampaikan oleh Pendeta Leonard Hale. Mari jemaat kita sejenak untuk bersaat teduh. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut kehadiran Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Ia
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dari Yesaya 50 ayat 5, kita mendengarkan nats pembimbing demikian. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat, mari kita mengaku akan dosa-dosa kita. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah. Baik di dalam pikiran, dalam perkataan, kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan, dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa,
dan sucikan dan baharulilah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami. Oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah sebagaimana tertulis dalam pertama Yohanes 1 ayat 8-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Marilah kita berdiri dan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana ditulis dalam Keluaran 20 ayat 1-17 yang menyatakan, "Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Berikanlah kami Roh-Mu yang kudus, kuasai kami sehingga firman yang melawat kami mendapat tempat dalam kehidupan kami. Siapkan kehidupan kami agar hidup ini menjadi tanah-tanah subur tempat benih firman bertumbuh. Berbicaralah Bapa, jangan sesuai yang kami inginkan atau yang kami suka, tapi berbicaralah sesuai yang kami butuhkan. Kami ada di sini, kami menantikan firman-Mu. Bersabdalah, kami mau mendengar. Karena Kristus firman yang hidup. Amin. Jemaat, marilah berdiri menyambut firman Tuhan hari ini. Haleluya. Pembacaan Alkitab dari Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 6. Demikian bunyinya. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak dan tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut jenggotku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian pembacaan firman. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Ketika manusia terperangkap dalam derita yang tidak tertahankan, ketika semua permasalahan datang melilit dan jalan keluar selalu buntu, ketika kemampuan manusia untuk bertahan rasanya sudah berada pada ambang batas, lidah keluh tidak bisa lagi melukiskan semua yang diderita. Demikian juga kehilangan kata-kata untuk bisa menjerit dan mengatakan apa yang sedang dialami. Maka selalu timbul pertanyaan, mengapa Tuhan semua ini harus terjadi? Mengapa Tuhan sampai hati melakukan semua ini? Saudara, biasanya kita mempersoalkan akibat, tetapi kita sama sekali tidak mempersoalkan sebab. Ketika bencana alam datang melanda, ketika krisis multidimensi menggoncang bangsa, ketika wajah bopeng bangsa ini dengan bermacam aib sulit disembuhkan, seringkali orang bertanya kepada Tuhan, mengapa semua ini harus terjadi? Tapi orang sama sekali tidak mau melihat yang tampil di pentas selama ini.
salah urus, salah bertindak, sehingga penderitaan dan kesulitan selalu saja bersahabat dengan kita, kemana saja kita pergi. Orang boleh saja bertanya, mengapa Tuhan bencana alam terjadi di mana-mana? Mengapa jutaan orang bekerja keras bertahun-tahun lamanya untuk bisa hidup layak, membanting tulang dan memeras keringat selama ini, semuanya lenyap hanya dalam beberapa hari, hilang ditelan banjir. Tuhan tega membuat semua itu. Tetapi yang tidak kita lihat ialah sebabnya. Siapa yang sudah membabat habis hutan-hutan dan diganti dengan hutan beton? Apa sebabnya ada orang serakah yang mau menikmati kenikmatan sebanyak-banyaknya dengan mengorbankan alam sekitar? Yang itu sama sekali tidak kita lihat. Dalam ayat 1 sampai ayat 3 sebelum pembacaan kita, Tuhan seakan-akan mengingatkan kita. Kesalahan sebenarnya ada di dalam tangan kita dan tidak ada di dalam tangan Tuhan. Yesaya mengatakan, di manakah surat cerai ibumu? Tanda aku mengusir dia? Tidak ada surat cerai. Tuhan tidak pernah menceraikan kita. Tetapi yang ada ialah kita sendiri yang minta agar cerai, atau yang tepat kita menceraikan diri kita dengan Tuhan. Persoalannya ada pada kita, bukan ada pada Tuhan. Apakah ada surat hutang sebagai bukti bahwa aku telah menjual kamu atau menggadaikan kamu? Demikian Tuhan tidak ada surat hutang. Yang ada ialah kamu menjual dirimu sendiri kepada Allah lain. Kamu menggadaikan dirimu sendiri sementara kamu adalah milikku. Itulah sebabnya kenyataan yang tidak bisa kita ingkari dalam kehidupan kita. Masalah dalam kehidupan ini tidak selalu ada di dalam tangan Tuhan, tetapi sebahagian besar atau bahkan jangan sampai semuanya ada pada kita. Kita tidak boleh mempersoalkan akibat, menganalisis dampak yang mengerikan, yang sedang melilit dan menghancurkan manusia. Tetapi kita semua diminta untuk menganalisis dan memperhatikan dengan teliti apa penyebabnya. Itulah yang perlu kita semua renungkan bersama-sama saat ini. Ada banyak sekali persoalan di dunia ini. Ada banyak sekali bencana, malapetaka, air mata, dan tangisan yang terjadi di dunia ini. Tidak disebabkan karena Tuhan tidak menjawab pertanyaan manusia, atau Tuhan tidak mau mendengarkan jeritan manusia. Tetapi sebaliknya, ada banyak masalah dan penderitaan yang terjadi karena manusia tidak mau menjawab pertanyaan Tuhan, atau karena manusia tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Jangan cepat-cepat kita membalik persoalan, tetapi kita diminta untuk melihat secara jernih persoalan yang sebenarnya. Sekali lagi, bukan karena Tuhan tidak mau menjawab manusia, tapi karena manusia tidak mau menjawab Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mau mendengar doa manusia, tetapi karena manusia tidak mau mendengar kehendak dan perintah Tuhan. Akibatnya ialah Israel harus berada di tanah pembuangan. Akibatnya ialah Israel harus merana dan berputar-putar di padang gurun selama kurang lebih 40 tahun. Akibatnya ialah Adam jatuh ke dalam dosa. Akibatnya ialah Kain membunuh adiknya sendiri. Akibatnya ialah Ahab sang raja menyerobot kebun anggur Nabot. Akibatnya ialah Daud merampas istri orang dengan mengirim suaminya ke medan perang dan ditempatkan di medan yang paling depan agar mati terbunuh. Jangan terlalu cepat mempersalahkan Tuhan. Tapi marilah kita membuat koreksi diri. Bukankah ada banyak sekali pertanyaan Tuhan yang tidak dijawab oleh manusia? Adam, di manakah engkau? Kain, di manakah adikmu? Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Bukankah ada begitu banyak perintah Tuhan yang dilanggar manusia? Bahkan dilanggar setiap hari dengan tidak merasa beban apapun. Dalam ayat 2 Yesaya 50 Tuhan mengatakan, mengapa ketika aku datang tidak ada orang? Mengapa ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab?
persoalan yang sebenarnya ada di sana. Tapi saudara-saudara, kita tidak boleh berhenti di sini. Saya yakin tidak ada gunanya kalau kehadiran kita di sini hanya untuk berdiskusi siapa yang salah, umat manusia atau Tuhan. Siapakah yang harus bertanggung jawab, manusia atau Tuhan? Sebab setelah kita tahu siapa yang harus bertanggung jawab, persoalan tetap ada dan tidak pernah selesai. Hanya karena kita sudah tahu siapa yang bersalah. Kita jangan mengulangi kesalahan yang sama di Taman Eden seperti Adam dan Hawa. Mulai saling melemparkan kesalahan dan tanggung jawab kepada orang lain. Yang harus diperbuat ialah kita mencari jalan keluar. Kita mencari solusi. Kita harus memberhentikan tangisan. Kita harus menyembuhkan yang sakit. Kita harus memperbaiki yang rusak. Kita harus membangun kembali yang sudah menjadi puing-puing berserakan. Itulah yang ditemukan dalam teks ini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Itulah murid Tuhan yang berintegritas. Kita harus berbuat sesuatu. Kita harus memiliki lidah yang tidak diam, tetapi terus-menerus berkata-kata. Ada seorang pengkhotbah besar di Inggris pada zaman Calvin yang sangat terkenal. Orang memberi komentar tentang dia bahwa suaranya dan pesan yang disampaikan lewat khotbah-khotbahnya jauh lebih keras dibandingkan dengan tiupan 1000 trompet. Perintah yang disampaikannya jauh lebih berwibawa ketimbang teriakan atau aba-aba yang diberikan oleh seorang komandan atau tentara di lapangan. Itulah yang diminta dan diharapkan dari kita. Memiliki lidah seorang murid. Memiliki lidah seorang nabi. Memiliki lidah seorang pelayan Tuhan yang benar-benar berintegritas. Tentu saja bukan sekedar berkata-kata asal bunyi. Sekedar mengeluarkan kata-kata yang tidak ada maknanya. Sekedar mengucapkan kata-kata yang tidak ada arah dan tidak ada tujuan. Sehingga tidak bermakna. Kalau seandainya itu yang kita buat, maka itulah bukan lidah seorang murid. Bukan seorang pemimpin yang berintegritas. Sebab seorang murid hanya akan mengeluarkan kata-kata yang disampaikan gurunya. Kita tidak boleh hanya sekedar berkata-kata untuk membuktikan kepada orang lain bahwa kita tidak diam. Tapi kita sedang bersuara. Diharapkan ketika kita berkata-kata, maka akan terjadi perubahan. Kalau perubahan tidak terjadi, barangkali itu yang dinamakan tong kosong nyaring bunyinya. Atau seperti yang dikatakan oleh Paulus. Gong yang berkumandang, canang yang gemerencing, bunyinya monoton tanpa nada, tidak ada keindahan dan harmoni, hanya bisa memekakkan telinga. Marilah kita mulai berkata-kata, atau marilah kita semua memiliki lidah seorang murid. Sebuah simbol yang syarat makna tidak ada artinya apa-apa kalau tidak dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah kebenaran yang sangat indah tidak akan menjadi indah kalau tidak dijelaskan secara jernih dengan kata-kata. Oleh sebab itu sekali lagi marilah kita mulai berkata-kata. Kita tidak berkata-kata sesuai dengan keinginan dan konsep kita, tetapi kita berkata-kata sesuai dengan apa yang mau dikatakan oleh Sang Guru. Memberikan pengharapan kepada yang putus asa, memberi semangat baru kepada yang letih lesu, memberikan kekuatan kepada mereka yang imannya mulai goyah. Ada banyak orang tertolong karena kita berkata-kata. Tapi sebaliknya, ada banyak orang yang binasa karena kita diam atau karena kita tidak mau berbicara. Ada banyak orang tertolong karena kita memiliki lidah seorang murid. Tetapi ada banyak orang yang hancur berantakan karena kita memiliki lidah berbisa seperti ular. Janganlah menjadi orang yang banyak berkata-kata, tetapi yang dikatakan ialah kata-kata sumpah serapah, sampah, menyebarkan gosip, menyebarkan ranjau-ranjau sepanjang perjalanan, hoax. Kalau sampai itu yang kita buat, maka tidak heran kita sedang menjerat leher kita sendiri
Dan masalah-masalah besar dalam dunia ini rasanya tidak akan pernah selesai dengan baik. Kita tidak memiliki lidah seorang murid, tapi kita memiliki lidah seorang pengkhianat. Di samping itu, teks ini juga mengatakan kita diminta untuk mempertajam pendengaran kita. Mempunyai telinga yang siap untuk mendengar seperti seorang murid. Kita baru bisa berbicara dengan baik kalau kita memiliki pendengaran yang baik untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Selama kita belum memiliki pendengaran yang baik, maka banyak hal yang besar tidak akan terjadi. Duduk dan diam mendengarkan suara Tuhan membutuhkan suatu keterampilan. Seringkali yang kita dengarkan adalah suara hati kita sendiri. Kita dengar ambisi dan hasrat hati kita yang menyala-nyala. Atau seringkali yang kita dengar ialah suara-suara goncangan dahsyat yang menggema. Yang kita dengar ialah suara nabi-nabi palsu yang sedang menganjurkan kepada kita untuk berontak atau perang dengan mempergunakan kekerasan. Yang seringkali kita dengarkan ialah suara-suara yang paling keras, paling trendy saat ini. Dengarkanlah suara Tuhan dengan jernih, sebab seperti dokter, kita tidak akan mampu memberikan pengobatan yang tepat kalau diagnosanya salah. Harus diakui, duduk dan mendengar suara Tuhan adalah pekerjaan yang tidak gampang. Di tengah suara-suara bising kehidupan yang membahana di sekeliling kita. Tetapi itulah yang diharapkan dari kita. Untuk duduk, diam di kaki Tuhan. Dan mendengarkan suara Tuhan. Seperti tanah haus dan kering, kita harus terbuka dengan apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan mau mempertajam pendengaran kita. Jangan sampai pendengaran kita tumpul. Kepekaan kita hilang. Akibatnya ialah pelayanan kita tidak menjadi efektif. Amin. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya di Kau kami ikut di sepanjang jalan hidup. Tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu. Berilah kami pun iman yang teguh, agar jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi bertekun ikut jalan-Mu. Marilah berdiri bersama-sama orang Kristen segala tempat dan waktu. Kita ikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Baiklah masing-masing kita dengan hati dan mulut mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu Bapa kami datang dengan segala syukur atas rahmat dan kasih sayang-Mu yang kami alami sepanjang perjalanan kehidupan kami, khususnya di hari ini. Di hadapan hadirat-Mu kami mengaku bahwa berkali-kali dalam kehidupan ini kami hanya melihat akibat, tapi kami melupakan sebab.
Ampuni kami, karena seringkali yang kami cari adalah kemelaratan, penderitaan, kesulitan, dan kami mencari kambing hitamnya. Dengan jujur kami mengaku kadang-kadang kami mempersalahkan Tuhan. Terima kasih karena hari ini Engkau ingatkan kami lagi. Banyak sekali masalah-masalah dalam kehidupan ini terjadi. Bukan karena Tuhan tidak menjawab pertanyaan kami, tapi karena kami tidak menjawab pertanyaan Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami berjalan dalam terang tuntunan kasih sayang-Mu. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus, jadikanlah kami murid-Mu. Kami memiliki lidah seorang murid yang senantiasa mengeluarkan kata-kata sejuk, kata-kata tentram, kata-kata damai. Bukan kata-kata yang menusuk nurani, kata-kata yang menyayat hati, kata-kata yang menghancurkan. Berkati kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai telinga yang siap mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan petunjuk-petunjuk Tuhan, sehingga kami tahu berdasarkan apa yang kami dengar untuk kami sampaikan kepada orang-orang lain. Ampuni kami karena seringkali dalam kehidupan ini kami tidak sharing kepada orang lain suara Tuhan, tapi suara hati kami. Kami tidak memberitakan kebenaran-kebenaran Tuhan sesuai yang kami dengar dari Tuhan, tapi kami memberitakan nilai-nilai yang lahir dari keinginan hati, ambisi, hasrat hati yang menyala-nyala. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus, jadikanlah kami semua anak-anak-Mu yang taat, penuh dedikasi, penuh cinta untuk melayani Tuhan dengan penuh kasih sayang. Hari ini kami datang kepadamu. Kami datang dengan bermacam-macam pertanyaan-pertanyaan kami, harapan-harapan kami, dambaan-dambaan kami. Kepadamu kami datang dan kami berserah. Tuhan, tolong kami. Kalau ada persoalan-persoalan yang tidak terselesaikan, ada pergumulan-pergumulan yang terus-menerus menghadang, silih berganti tidak berhenti, kuatkanlah kami, mampukanlah kami untuk menilai diri kami sendiri, untuk kami menemukan bahwa kesalahan kadang-kadang bukan ada pada Tuhan, tapi ada pada kami. Kami datang bersama-sama mereka yang berbaring tidak berdaya di rumah-rumah dan rumah-rumah sakit mengharapkan kasih sayang Tuhan. Datanglah ya Bapa, dengarlah seruan mereka, jeritan mereka di tahun-tahun dan hari-hari yang panjang. Kami berdoa buat Ibu Nadeak dan Bapak Edi Kemur yang harus berbaring di tempat tidur untuk menjalani hidup ini. Demikian juga Ibu Edi Sobari. Tahun-tahun yang panjang sudah dilewati di tempat tidur. Berikanlah kekuatan, berikanlah ketegaran, berikanlah iman yang teguh, sehingga walau secara fisik mereka lemah, secara iman mereka tetap kuat. Kami berdoa juga untuk Ibu Sukandar, Ibu Teti Tobing, Ibu Weno, Ibu Yati Kairupan. Sentuhan tangan-Mu yang penuh dan kuasa kesembuhan itu kami dambakan dan kami harapkan. Nyatakanlah kasih sayang-Mu di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Ferdi Kotambunan yang harus menjalani cuci darah. Kami berdoa buat Bapak HTPU dalam proses pemulihan, proses penyembuhan. Kami teringat Bapak dan Ibu Alfredo Sayang di Semarang. Tuhan berkati mereka. Kuatkanlah mereka, tabahkanlah mereka, berikanlah mata iman untuk menangkap tangan Tuhan yang terselubung, maksud Tuhan yang tersembunyi di balik penyakit dan penderitaan, di balik hari-hari yang sulit dan hari-hari yang keras. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mau berdoa untuk Pak Bobi, suami dari Ibu Liska Daryati. Tolong anak-Mu ini. Berkati dia agar proses penyembuhan yang sementara dijalankan akan berjalan dengan baik. Bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala.
Kegiatan-kegiatan pelayanan jemaat Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus, berkatilah alat-alat Tuhan, perangkat-perangkat pelayanan Tuhan yang sudah Tuhan pilih, para presbiter dengan keluarga, PLK dengan keluarga masing-masing. Sehingga kegiatan-kegiatan pelayanan bisa dijalankan semakin lebih baik. Makin banyak kategori anak-anak Tuhan, manusia yang bisa disentuh oleh kasih sayang Tuhan. Makin banyak tempat-tempat yang jauh terpencil yang tidak tersentuh selama ini disentuh oleh suara Tuhan. Disentuh oleh kasih sayang Tuhan. Sehingga nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk panitia pembangunan kembali gedung gereja GPB Anugerah. Yang sudah berjalan cukup lama. Bermacam-macam tantangan, bermacam-macam hambatan. Tapi kami yakin dan kami percaya Tuhan mencintai, mengasihi anak-anaknya, dan Tuhan memberkati pekerjaan anak-anaknya. Semua pengorbanan, semua dedikasi, semua cinta kasih yang sudah dicurahkan demi terwujudnya pembangunan kembali gedung gereja Anugerah, Tuhan tolong agar nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan senantiasa. Pemerintah kami, bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa yang berupaya sekuat tenaga untuk menata bangsa ini menuju hari esok yang lebih sejahtera. Menata bangsa ini untuk menghadapi serangan COVID-19 yang begitu menakutkan. Selamatkanlah bangsa kami dari bencana. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami agar mereka senantiasa punya komitmen setia untuk menyelamatkan bangsa ini dari keterbelakangan, keterpurukan. Dan mereka punya komitmen yang pasti sekaligus menjadi contoh dan teladan bagi kami dalam kami menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus ini kami semua, kami mengaku kami penuh dengan dosa. Kuduskanlah kami, sucikanlah kami, dan layakkan kami semua. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkan doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Pengkhotbah 3 ayat 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Tuhan memberkati persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Kau bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya.
Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita doakan persembahan secara silih ganti. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan dalam tugas dan panggilan-Mu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Jadi kesukaan bagi yang tulus.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Presbiter bertugas mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.